Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen dengan NPM 2031009 dan di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menunjukkan contoh perancangan stored procedure dan penerapannya di dalam data access layer. Poin pertama adalah mengenai stored procedure. Dan stored procedure yang akan saya tunjukkan adalah get all karyawan dan get karyawan by parameter yang akan digunakan untuk mengambil data karyawan dari database. Pertama, kita buat dulu variabel yang bernama hasil, dan kemudian kita memanggil koneksi yang bernama count yang telah kita pakai di bagian atas ini. Lalu kita menggunakan metode dari DP yang bernama query, dan kemudian kita mapping dengan data model kita yaitu CLS DM karyawan. Kemudian kita akan memanggil stored procedure kita yaitu DBOSP get all karyawan. Dan hasil dari query ini akan kita masukkan ke dalam bentuk list dan akan dikembalikan ke business logic. Selanjutnya adalah mengenai get karyawan by parameter, yaitu untuk mengambil data karyawan yang mirip dengan parameter. Jadi sama seperti di atas, kita menggunakan IDB connection untuk membuat sebuah koneksi SQL yang baru. Kemudian sama seperti yang di atas juga, kita membuat variabel hasil dan memanggil koneksi, query, kemudian melakukan mapping dengan data model kita. Kemudian untuk melakukan formatting, kita menggunakan string format, DBOSP get karyawan by parameter beserta dengan parameter yang akan kita input. Kemudian di bagian belakang ini kita membuat sebuah objek baru yang akan digunakan untuk mengformat, yaitu parameter yang pertama adalah parameter yang ada di sini sama dengan parameter yang telah kita input di atas ini. Hasil dari eksekusi ini akan dimasukkan ke dalam bentuk list dan dikembalikan ke business logic. Selanjutnya, gimana sih bentuk dari stored procedure tersebut? Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu create procedure DBOSP get all karyawan, yang merupakan query untuk membuat prosedurnya, dan isi dari prosedurnya adalah select all from employee, untuk mengambil semua data karyawan yang ada di database. Selanjutnya adalah contoh get karyawan by parameter adalah seperti gini. Jadi setelah kita membuat prosedurnya, kita mendefine parameternya dengan varchar sebanyak 20. Kemudian kita akan menselect semua dari employee di mana NIK-nya mirip dengan parameter, atau nama depannya mirip dengan parameter, atau nama belakangnya mirip dengan parameter. Jadi setelah kita menjalankan kedua query ini, maka akan terbentuk stored procedure yang tersimpan di DB employee programmability stored procedure. Di sini kita bisa lihat sudah terdapat beberapa stored procedure yang akan digunakan oleh aplikasi kita ini. Selanjutnya kita akan buka SQL Server Profiler dulu yang bisa kita buka melalui menu tools ini. Kemudian SQL Server Profiler. Kemudian kita klik connect dan juga run. Di samping itu kita menjalankan aplikasinya. Kita klik. Nah, dapat dilihat di sini SP get all karyawannya sudah dijalankan untuk mengambil semua karyawan yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini dan ke dalam NIK supervisor ini. Dan ketika apabila kita akan melakukan pencarian, maka dia akan terregister menjadi DBO get all karyawan by parameter. Sebagai contoh, saya akan mencari di sini misalnya nama saya sendiri, Helen. Kemudian kita klik cari, ke SQL Profiler,
Nah, akan muncul di sini DBOSP get all karyawan by parameter dan bisa dilihat parameternya sukses dilakukan. Kira-kira seperti inilah penerapan stock procedure pada data access layer. Selanjutnya, poin yang kedua adalah mengenai built-in function. Dan contoh yang akan saya tunjukkan di sini adalah that function, yaitu sysDateTime, sistem date dan time, yang berfungsi untuk mengambil tanggal dan waktu database sekarang. Jadi ketika kita mengeksekusi query ini, maka dia akan mereturn tahun, bulan, tanggal, dan juga jam. Fungsi dari function ini pada aplikasi kita adalah untuk menambahkan waktu eksekusi terbarunya adalah berapa. Jadi bisa kita lihat pada bagian data access ini, public datetime get server time, yaitu nama metode kita yang akan kita kembalikan dalam bentuk date dan time. Kemudian kita akan menggunakan IDB connection con, new SQL connection, koneksi DB string koneksi, untuk mengambil koneksi stringnya. Kemudian kita akan membuat datetime yang kita beri nama datetime sama dengan convert to datetime. Dan kita akan memanggil koneksinya dan melakukan execute scalar yang merupakan salah satu metode dari Dapr, di mana kita select sysDateTime yang bisa kita lihat sama seperti yang di sini, dan kemudian kita akan mereturn datetime tersebut. Cara kerjanya adalah seperti begini. Ketika kita menjalankan aplikasinya, maka akan tertulis waktu eksekusi terbaru di ujung sini, yaitu bulan, tanggal, tahun, dan juga jam. Apabila kita melakukan perubahan, misalkan data Rosemary ini kita ingin mengubah jenis kelaminnya menjadi female, kemudian kita klik ubah. Nah, lalu oke. Waktu eksekusi di sini akan diperbarui dari detik 08 tadi menjadi 36. Itulah salah satu contoh built-in function yang disediakan oleh SQL Server. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh user-defined function, yaitu function yang kita buat secara sendiri. User-defined function yang akan dibuat di sini adalah fn get umur, yang digunakan untuk mencari umur dari masing-masing karyawan berdasarkan data tanggal lahir mereka. Jadi di sini kita membuatnya dengan create function dengan nama functionnya dbo_fn_getAge, lalu buka kurung dan memasukkan nama parameter kita, yaitu tanggal lahir yang bertipe data date. Kemudian hasilnya akan dibalikan ke dalam bentuk integer. As begin declare variable yang bernama age yang bertipe data int, set age sama dengan datediff yang dalam kurungnya berisi year, tanggal lahir, dan sysDateTime. Datediff di sini merupakan salah satu date function yang digunakan untuk mencari perbedaan antara tanggal yang dimasukkan. Bisa dilihat di sini built-in function datediff interval. Intervalnya adalah yang kita butuhkan. Sebagai contoh, bulan atau yang ingin saya ketahui sekarang adalah tahun. Kemudian starting date time adalah tanggal lahir kita, dan ending date time, yaitu sysDateTime sekarang. Kemudian hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk integer, return, age, end, dan go. Kemudian kita akan mengexecute function ini dan dapat dilihat command completed successfully. Setelah mengeksekusi function ini, maka kita akan memodify store procedure yang akan kita gunakan, yaitu get all karyawan dan get karyawan by parameter.
Namun di sini saya sudah memodify sebelumnya, jadi langsung saja kita eksekusi. Selanjutnya kita ke Visual Studio dan menambahkan public int umur buka kurung get, kemudian kita jalankan aplikasinya. Dan dapat dilihat di sini terdapat umur dari karyawan. Kira-kira seperti itu user defined function. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata maupun cara. Terima kasih.